Mazmur 121 ayat 3 sampai 4. Sesungguhnya telah diletakkan ke Israel. Sesungguhnya tidak akan gelap dan tidak akan tidur menjaga Israel. Sesungguhnya tidak akan gelap dan tidak tidur menjaga Israel. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tertidur penjaga Israel. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur penjaga Israel. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur jaga Israel. Ia tidak membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap, tidak tertidur menjaga Israel. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel.
Adik-adik, selama ini kakak sekolah minggu yang selalu memberi pertanyaan kepada kalian. Sekarang giliran kakak sekolah minggu yang akan Kak Yosep kasih pertanyaan. Kita lihat ya, siapa kakak sekolah minggu yang bisa jawab dan siapa yang nggak bisa jawab. Ayo kakak sekolah minggu silakan berbaris. Berbaris di sini ya. Siap? Siapa murid Yesus yang dijuluki penjala manusia? Filipus. Salah, mundur. Yohanes. Mundur. Salah. Thomas. Sama salahnya. Mundur. Petrus. Betul. Selanjutnya. Siapa nama murid Yesus yang menemani Yesus pada saat berdoa di Taman Getsemani? Yakobus. Yakobus, Yohanes, Yudas. Yudas itu yang menjual Yudas. Yesus. Yakobus, Yohanes, Petrus. Betul. Selanjutnya. Siapa raja yang meminta hikmat dalam Alkitab? Pak Jokowi. Waduh, Pak Jokowi. Yang kita bicarakan ini raja, Mas. Oh, bukan salah. presiden. Mundur, Pak. Salah. Mundur. Silakan. Salomo. Betul. Siapa 3 sahabat Daniel yang dimasukkan ke dalam api yang menyala karena tidak mau menyembah berhala? Abednego. Aduh, yang 2 lupa. Apa ya? Siapa ya? Abednego, terus siapa ya? Firaun. Firaun mulai kapan jadi temannya Daniel? Tapi aku juga lupa. Mundur. Sadra. Mesak. Betul. Siapa sih Toe? Abednego. Yes, betul, Yes. betul. Siapa yang membelah lautan dengan tongkat untuk membawa Israel keluar dari Mesir? Musa. Betul. Selanjutnya. Tulah terakhir yang menimpa bangsa Mesir? Kematian anak sulung. Betul. Selanjutnya. Sebutkan isi Markus 12 ayat 30. Waduh. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Terus apa meneh ya? Dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Betul. Hebat ya kakak sekolah minggu. Wow, luar biasa sekali. Oh iya, sudah jam berapa ini ya? Sudah waktunya mulai ibadah ini. Ayo kita beribadah. Kak Elga, jangan cemberut, jangan sedih, jangan murung. Apa sih? Siapa yang cemberut? Kelihatan tuh dari sana. Aku ini loh masih ngumpulin nyawa. Oh, udah terkumpul. Ini loh. Ngomong-ngomong, siang amat bangunnya. Ini loh masih pagi Kak Nana. Kak Nana aja yang kepagian. Oh ya? Aku yang semangat ya. Soalnya mulai minggu depan kita nggak beribadah secara online. Jadi sudah tidak ada online Kak Elga. Masa sih? Beneran ini? Wah, puji Tuhan, setelah sekian tahun, akhirnya keadaan menjadi lebih baik dan lebih aman untuk kita beribadah onsite. Iya, Tuhan menyertai kita sepanjang hampir 3 tahun ya. Iya, waktu berlalu dengan cepat ya, Kak. Terus kenapa kok masih sedih? Aku nggak sedih, Kak Nana. Ini loh tertutup masker, jadi nggak kelihatan kalau aku lagi seneng. Oh, gitu ya. Kalau gitu kita nyanyi aja lah. Mau nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu yang bersukacita, biar kelihatan benar-benar sukacita. Sama adik-adik juga ya? Oh. Hari ini harus lebih semangat lagi. Kita semua harus bersukacita. Karena pandemi ini sudah mulai berakhir adik-adik. Kita bersukacita, lagunya juga bersukacita.
derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan hurufku, tandaku bersuka cita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan hurufku, tandaku bersuka cita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka karenamu. Kak Elga, ayo kita berdoa sebelum kita panggil kakak-kakak sekolah minggu yang lain untuk berkumpul. Aku ajalah yang doa. Boleh? Aku selalu merindukan berbicara dengan Tuhan. Cakep. Adik-adik, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami melihat kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang kami melakukan ibadah online hampir 3 tahun lamanya. Dan hari ini adalah hari terakhir kami mengadakan sekolah minggu online. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memulihkan kondisi menjadi lebih aman. Minggu depan kami semua akan ibadah onsite. Terima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik. Dan sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami akan melanjutkan pujian kami. Tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kak Elga, kita telepon Bu Nunu yuk, biar bisa siap-siap. Ayo. Halo Bu Nunu. Halo Bu. Halo Kak Nana dan Kak Elga. Sudah siap-siap ya? Katanya hari ini mau ke Kasin. Iya, karena selama ini sebagian adik-adik sekolah minggu sudah beribadah onsite. Kalau gitu, Bu Nunu siap-siap berangkat ya. Iya, sama Kak Lina dan Kak Ari. Oke, nanti kita nyusul ya. Dadah.
itu bahagia. Hari-hari terlewati ku dipelihara, hanya karya tangan Tuhan di dalamnya. Dia bekerja di dalam setiap peristiwa. Haleluya, haleluya, tak pernah berubah kasih setianya. Immanuel, Tuhan beserta kita, sesenang dan sesusahnya Dia selalu ada. Immanuel, Tuhan beserta kita, dulu, sekarang, dan selamanya, kasih setianya. Immanuel, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Kadang hidup tak seperti yang ku mau. Ajarku untuk pahami semua rancanganmu. Janjimu tak pernah tinggalkanku. Merangkul dan selalu menjaga di dekatku. Haleluya, haleluya, segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Immanuel, Tuhan beserta kita, sesenang dan sesusahnya Kau selalu ada. Immanuel, Tuhan beserta kita, dulu, sekarang, dan selamanya, kasih setianya. Cara-Mu sertaiku, tak terlihat mataku, dan jiwaku menyembah-Mu. Cara-Mu naungiku, tak terpikir olehku, segenap hatiku adalah milik-Mu. Immanuel, Tuhan beserta kita, sesenang dan sesusahnya Dia selalu ada. Immanuel, Tuhan beserta kita, dulu, sekarang, dan selamanya, kasih setianya. Immanuel, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Adik-adik lihat kan bagaimana Tuhan bekerja. Kebaikannya sangat nyata. Minggu depan kita pun akan melihat bagaimana Tuhan menolong kita agar kita bisa beribadah secara onsite. Kami menunggu kalian ya. Mungkin kita akan beradaptasi lagi setelah selama ini beribadah secara online. Tapi ibadah onsite sudah kita tunggu-tunggu ya sejak lama. Jangan lupa adik-adik, minggu depan datang ke sini ya. Jelas ya adik-adik, mulai minggu depan ibadah hanya akan diadakan secara onsite saja. Sudah tidak ada lagi online. Diingat dan dicatat ya,
minggu depan langsung datang ke Kasin, kita beribadah bersama-sama. Adik-adik, coba lihat betapa senangnya kakak-kakak mendengar kabar bahwa kita semua akan ibadah onsite. Bayangkan, sudah pada datang padahal ibadah onsite-nya baru minggu depan. Percayakan sekarang kalau kita semua menunggu adik-adik. Percaya dong, tadi kan sudah lihat bagaimana semangat kakak-kakak sekolah minggu begitu mendengar kabar akan segera ibadah secara onsite. Banyak keuntungannya loh ibadah onsite, kita bisa jadi lebih fokus. Kalau ada yang nggak ngerti bisa langsung tanya juga ke Elga. Bisa ketemu teman-teman juga loh, jadi kita bisa lebih akrab lagi. Kalau begitu nggak usah ditunda-tunda lagi. Minggu depan kita semua ibadah onsite. Setuju! Nah adik-adik, sekarang coba kita ambil waktu tenang sebentar. Sudah waktunya mendengarkan firman ya Kak Nana? Ya, ini sudah waktunya. Satu pujian akan menolong kita untuk masuk sikap tenang untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuh, mana ya? Bu Elis di mana sih? Adik-adik, tahu nggak Bu Elis mana? Waduh, oh nggak ada. Adik-adik tolong ya. Nanti kalau ketemu Bu Elis ngomong, dicari Bulas gitu ya. Saya mau cari Bu Elis dulu.
Duh, Bu Las mana? Ya, Bu Las mana lagi? Waduh, ditungguin lama pasti ini. Aduh, adik-adik tahu Bu Las di mana sih? Tahu. Bu Elis. Bu Las. Gimana Duduk sini Bu Las. Dari tadi cari-cari dicari kemana-mana. juga masalahnya Bu Las kemana? Wele. Saya tadi muter-muter cari Bu Las bolak-balik ke sini. Udah gelisah saya ini nunggu Bu Las gitu loh. Tenang ya Bu Elis. Saya pergi kan untuk kembali. Kayak lagu aja Bu Las. Sebentar. Bukan. Kayak ada peristiwa pergi untuk kembali tuh. Oh iya, itu ada di dalam Alkitab. Di Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Nah, tunggu dulu Bu Las ya. Tunggu dulu ya. Ya. Adik-adik, kita mau dengar cerita tentang ini loh yang tadi Bu Las katakan. Yuk, sama-sama kita berdoa dulu. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah tolong kami semua, mempertemukan kami pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengar firman Tuhan, tolong ya Tuhan, konsentrasikan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan ini. Dan bantu kami, Bu Elis dan saya yang akan menyampaikan cerita ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Las. Nah, kita mau baca yang tadi Bu Las katakan tadi ya adik-adik. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Tapi kita akan baca di ayat 6 sampai 11 ya. Saya bacakan ya Bu Las buat kita semua. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Nah, adik-adik, Bu Las dan Bu Elis hari ini akan menyampaikan sebuah cerita tentang peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga. Ya Bu Las? Oh iya. Peristiwa yang diceritakan di Alkitab yang begitu luar biasa. Iya. Dibayangkan Bu Las. Iya ya. Waktu murid-murid Tuhan Yesus tahu Tuhan Yesus bangkit, bagaimana perasaannya Bu Las? Oh, mereka sangat sukacita sekali. Tuhan Yesus mau berkumpul dengan mereka. Terus mereka mau makan bersama-sama. Mereka juga mau dengar Tuhan Yesus bercerita, duduk bersama-sama dengan mereka. Saking senangnya. Iya. Gak ingat ya. Kalau berkali-kali Tuhan Yesus ngomong bahwa Tuhan Yesus mau naik ke surga. Nah, Bu Elis, Tuhan Yesus naik ke surga, pasti ada sesuatu yang penting loh. Ada 3 maknanya, Bu. Oh. Iya. Kalau Tuhan Yesus yang pertama, apa Bu Tuhan Las? Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu disediakan tempat oleh Tuhan Yesus. Tapi bagi mereka yang tidak percaya Yesus, yang nggak ada tempatnya di sana. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi rumah kita itu di surga pasti indah, Bu Las. Oh, indah banget. Beda dengan rumah kita di dunia ya, Bu Las. Iya, itu Kena suatu banjir, harapan kita ya, Bu rusak Elis. ya, betul, Iya. harapan kita adik-adik. Kalau rumah di dunia, Bu Las, wah, kena banjir rusak. Rusak. Ya, kena angin besar Rusak. Terus belum nanti ada pencuri. Betul. Gitu. Nah, terus kalau kena gempa hancur. Oh iya. Tapi rumah kita di surga bagus, kekal dan selama-lamanya. selama-lamanya. Dan kita bisa langsung pulang ke sana disambut oleh Tuhan Yesus. Masuk sama-sama di sana. Bahagia banget. Betul, Bu Las. Terus ada makna yang kedua. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus akan mengirimkan Roh Kudus kepada setiap anak Tuhan. Supaya anak Tuhan tidak sendirian di dunia ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kudus, roh penghibur, Bu Las. Iya, roh penghibur. Adik-adik, roh kudus, roh penghibur itu diberikan kepada kita karena kita adalah anak-anak Tuhan yang gampang sekali ya, Bu Las. Gampang sedih, gampang takut, gampang kecewa. khawatir, gampang kecewa. Tuhan Yesus paling tahu ya, Bu Las. Paling tahu kita. Nah, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga berjanji kita nggak sendirian. Iya. Nah, sekarang gini adik-adik, mumpung Bu Las ada ya, Bu Las pernah nggak merasakan yang namanya sedih, khawatir, atau takut gitu? Coba cerita sama adik-adik ya. Sering menghadapi dikecewakan temannya Bulas. Tapi Bulas mau bales enggak bisa, soalnya Bulas ada Roh Kudus di dalamnya. Nah, akhirnya Bulas hanya berdoa, Tuhan, tolong ya, teman saya itu yang suka melukai saya. Tuhan, ampuni dia, kuatkan saya dan pakai saya supaya saya bisa mengasihi dia. Gitu. Nah, begitu pula adik-adik. Contohnya, kalau adik-adik malam-malam bangun, terus mau ke kamar mandi, gimana? Biasanya adik-adik kan minta tolong sama mama. Mama, aku mau kamar mandi, anterin aku ke kamar mandi. Nah, adik-adik mulai sekarang nggak usah, karena ada Roh Kudus di dalam hati adik-adik. Roh Kudus akan memberi keberanian, dan Roh Kudus akan menolong adik-adik. Tidak ada yang akan mengganggu adik-adik. Setan nggak akan ganggu adik-adik. Itu percaya sama Tuhan Yesus. Itu pasti setan akan hilang. Terus kalau khawatir, Bu Las. Oh, kalau khawatir. Ngapain kalau khawatir? Kalau khawatir, datang aja sama Tuhan Yesus, berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan, aku khawatir tentang gimana aku naik kelas enggak. Nah, kita berdoa sama Tuhan Yesus. Gitu, ya. Maknanya yang terakhir, Bu Las. Makna yang terakhir, yang ketiga, apa Bu Elis? Nah, makna yang ketiga, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia akan datang kembali, Bu Las. Oh iya. Sama Tuhan Yesus caranya akan datang seperti kedua kali. pada waktu Tuhan Yesus pergi untuk meninggalkan murid-murid dan mempersiapkan, memberikan pengharapan buat kita bahwa Tuhan itu akan datang kembali ya seperti tadi, Bu Las. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bu Las pergi untuk kembali. Kita diberi pengharapan bahwa Tuhan Yesus nggak pergi terus, tapi dia akan kembali Kapan, Bu Las? menjemput kita. Kapan? Nanti kalau waktunya Tuhan, kita nggak Jadi bisa nggak tahu? nggak tahu kita. Lah, terus gimana caranya Ya kita nunggu? berjaga-jaga aja dengan berbuat baik, dengan melakukan perintah Tuhan, melakukan firman dengan Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, terus mengasihi sesama. Ayo mengasihi sesama gimana? Ayo mengasihi sesama kalau
adik-adik ada temennya yang jatuh, jangan bilang kapok, syukur kamu ya, gitu. Jangan gitu. Tapi harus, oh jatuh ya, tak tolong sini, gitu. Kalau ada teman yang kita jajan, waktu kita beli kue, oh kasihan temanku nggak punya kue. Nah kita bagi teman yang kita beli, kita berbagi, kita mengasihi. Jadi saksi Tuhan Yesus Ya, ya, itu Bu jadi saksi Las. Tuhan Yesus dengan Jadi begitu. nunggunya nggak boleh mager ya, Bu iya. Las. Mager tahu Bu, nggak boleh mager. Mager, Males diem. gerak. Iya, males gerak, Betul. diem aja. Iya. Biar itu ada orang jatuh, ya biar itu jatuh, bangun dewek. Jadi bisa jadi saksi Tuhan Iya, Yesus bisa setiap jadi. hari. Iya. Menunggu Tuhan Yesus datang ke dunia itu nggak boleh mager. Iya. Tetap menjadi saksi Tuhan. Dan apa Bu Las? Melalui kehidupan kita, tingkah Iya, laku kita. betul. Tidak melakukan yang Jahat, tidak yang disukai tidak oleh disukai oleh Tuhan. Tuhan. Dan melakukan apa yang Tuhan suka. Suka kita. Iya. Wah, Bu Las, Ya. hari ini saya bersyukur loh. Kita semua bersyukur, adik-adik, Bu Las juga bersyukur Iya. bahwa kenaikan Tuhan Yesus tidak lagi membuat kita sedih, tidak lagi membuat kita takut, Iya. tetapi punya pengharapan besar buat kita anak-anak Tuhan, Iya. bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu ditemani oleh Tuhan Iya. dan dijaga oleh Tuhan. Kemanapun kita pergi, Amin. Tuhan Yesus selalu menolong, Puji Tuhan. menjaga dan menemani kita. Amin. Oke. Ya, Bu Las. Ayo, Bu Elis. Kita berdoa ya, Kita Bu Las, ya. berdoa ya. Kita menyerahkan firman Firman Tuhan Tuhan ini. hari ini yang sudah kita dengar bersama ya. Baik, saya pimpin doa ya, Bu Iya, Las. Bu Elis yang pimpin doa. Adik-adik, mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar buat kami. Melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus, kami diingatkan tentang 3 makna yang sungguh membuat kami terus bersyukur dan bersyukur bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tuhan akan menyediakan tempat bagi kami. Tuhan juga mengirimkan Roh Kudus, Roh Penghibur. Bahkan Tuhan akan berjanji memberikan pengharapan kepada kami bahwa Tuhan Yesus akan kembali dan menjemput kami bagi kami yang selalu percaya, tekun, dan terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Kisah Rasul 1 ayat 11 yang B. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Kanana, aku mau persembahannya transfer aja deh. Boleh, kalau aku mau pakai amplop aja. Boleh juga, mau transfer atau diserahkan secara langsung, tidak ada bedanya. Adik-adik, boleh pilih cara yang mana saja ya. Persembahan adalah salah satu cara kita untuk merespon firman yang sudah kita dengar. Persembahan adalah salah satu rangkaian ibadah adik-adik, karena Tuhan mengajarkan kita untuk memberi. Untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita akan menyanyikan satu buah pujian ya. Rancanganmu indah. dapat ku selami karyamu, tak dapat ku selami jalanmu. Yang ku mau hatimu dalam hidupku, ku pimpin hidupku dan langkahku. Rancanganmu
selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Ku tahu diriku kecil ini, tetapi rancanganmu nyata dalamku. Ku mau menggenapi semuanya. Ku ingin menyenangkan hatimu Yesus. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Ku tahu diriku kecil ini, tetapi rancanganmu nyata dalamku. Ku mau menggenapi semuanya. Ku ingin menyenangkan hatimu Yesus. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Mari kita bawa persembahan yang sudah kita kumpulkan ke hadapan Tuhan. Tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, inilah persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini Bapa harum di hadapan-Mu. Berkatilah Tuhan persembahan ini untuk dipakai untuk kerajaan-Mu di muka bumi. Kami bersyukur untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada Mama Papa. Kami bersyukur untuk kesehatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang selalu ada di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayo adik-adik, siapkan alat dan bahannya untuk mengerjakan aktivitas hari ini. Oke, saatnya aktivitas. Adik-adik, pagi ini kita akan membuat aktivitas yang simpel aja ya. Kami membutuhkan kertas gambar ya, kertas gambar yang ada di rumah kalian. Kami membutuhkan kertas yang lebih tebal gitu ya. Lalu kami membutuhkan ini pensil warna, pensil, spidol, lem, gunting dan ini. Ini kalian bisa memakai apapun ya. Ini kalian memakai mika bekas ya. Kalian boleh memakai mika bekas atau kalian bisa memakai ini apa? Gelas aqua yang bekas ya. Kalian bisa potong ya. Kita membutuhkan sedikit kok itu. Nah, adik-adik, kalian membutuhkan spidol untuk menggambar ya. Tapi kalian pakai pensil aja. Kenapa? Kalau terjadi kesalahan, kalian bisa dengan mudah untuk menghapusnya ya. Jadi kalian langsung aja. Kalau ini terlalu cepat, kalian bisa pause videonya gitu ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari membuat wajah. Kita buat bentuk seperti ruku ya. Oke, udah. Sekarang kita buat rambut seperti ini ya. Kalau sudah, sekarang kita buat kumisnya. Kita buat double ya. Kita buat hidung, mulut
buat jenggotnya ya. Seperti ini. Lalu kita buat telinga. Seperti ini. Oke, bisa ya. Sekarang kalian akan lanjutkan dengan membuat bajunya ya. Kalian akan tarik garisnya ke bawah. Ini. Lalu kalian tarik ke samping. Naik sedikit. Tarik ke samping. Ya, lalu naik lagi di sini. Seperti ini. Oke, lanjut ya. Keras bajunya. Lalu ada kain tambahan di sini ya. Tapi ini bukan sarung ya, atau bukan cewek ya. Tapi kalian nggak tahu namanya apa ya. Oke, lanjut. Kalian akan membuat tangannya seperti ini. Oke, satunya lagi ya. Oke, udah. Tangannya sekarang. Nah, tangannya ada bekas luka paku di sini. Saya tambahkan ini. Oke, lalu kakinya. Lalu tampak di sini juga ada luka pakunya juga. Oke, sudah. Sekarang kita buat rambutnya dari sini. Lalu rambutnya sedikit bergelombang. Oke, lagi ya. Seperti ini. Oke, lalu Kak Win membutuhkan satu awan yang besar ya. Garis seperti ini. Buat awan. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan mewarnai ya. Nah, adik-adik, ini bisa kalian warna semuanya ya. Bajunya kalian sengaja warna putih aja dan awannya ya. Kalian bisa memberi baju tenis ini bisa memberi dengan warna biru atau hijau, terserah yang kalian suka ya. Oke, selanjutnya kita akan potong ya. Nah, yang sudah gunting seperti ini ya. Sekarang kita ambil spidol. Kalian boleh pakai spidol warna kok ya. Kita tulis ayat hafalannya ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 ya. Nah, setelah ini kita akan ambil mikanya ya. Nah, adik-adik, Kak Win hanya membutuhkan satu garis lurus aja ya. Kalian harus lebih berhati-hati ya untuk memotong mika ini ya. Kalian kalau nggak terbiasa, minta tolong papa atau mama atau kakak itu ya, karena ini dia nggak kelihatan ya, transparan ini ya. Sekarang kalian akan singkirkan dulu ya. Kelihatan nggak ya ini di layar ya, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan tempelkan ya. Nah, oke, sekarang kita akan tempelkan ya. Beri sedikit lem aja. Seperti ini. Oke, kalau sudah kalian kira-kira ada di sini deh, ini aja ya, sini aja ya. Nah, cerita baginya kan tentang kisah Tuhan Yesus yang berangkat ke surga. Kalian pastikan dia nempel dulu ya. Nah, kalian bisa berikan lubang kertas di sini, bisa kalian tempelkan di paku di dinding, atau kalian bisa berikan slot di sini, kalian tempelkan di lemari kalian, di lemari belajar kalian seperti ini ya. Oke, aktivitas kita sudah selesai. Aktivitas kita minggu ini sudah selesai. Melihat
aktivitas ini kita mengingat bahwa Tuhan Yesus yang akan naik ke surga, akan datang kembali seperti yang Tuhan pernah katakan. Dia akan datang kembali ke dunia seperti pada waktu dia naik ke surga. Adik-adik, kiranya Tuhan terus menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan tekun mengikut Tuhan sampai akhir. Nah, minggu ini ibadah online sudah selesai. Minggu depan kita bertemu di ibadah onsite di Kasin. Jangan lupa ya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.